Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danis, NIM 6404230017 dari Prodi Keamanan Sistem Informasi kelas 2A. Di sini saya akan menampilkan hasil laporan final project pembuatan desain UI UX menggunakan aplikasi Figma mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Latar belakang project. Dalam era digital yang semakin maju juga berkembang, penggunaan teknologi juga telah menjadi bagian penting di dalam aspek kehidupan, termasuk dalam proses manajemen fasilitas publik. Salah satu area yang merasakan dampak positif dari penerapan teknologi ini adalah sistem manajemen parkir, terutama di kota-kota besar yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Sistem parkir berbasis web hadir sebagai solusi modern untuk mengatasi permasalahan manajemen parkir. Dengan memanfaatkan teknologi internet, sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari, memesan, dan membayar parkir secara online. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi pengguna, tetapi juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang tersedia dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Proyek yang saya buat memiliki tujuan sebagai pengembangan dari sebuah sistem parkir elektronik berbasis website. Dengan sistem yang dibuat, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen parkir sehingga lahan parkir dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Selanjutnya, manfaat yaitu bagi pengguna dapat menawarkan kemudahan dalam mencari juga membayar tempat parkir dan dapat menghemat waktu serta tenaga. Pembayaran juga menjadi lebih mudah dan fleksibel melalui aplikasi web, serta akses informasi real-time mengenai ketersediaan tempat parkir dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari lahan parkir. Selanjutnya, masuk ke penjelasan interaksi manusia dan komputer atau disingkat HCI. HCI adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan merancang antarmuka yang efisien dan menyenangkan untuk pengguna. Selanjutnya, keamanan informasi dan panduan HCIS. Keamanan informasi dalam HCI berfokus pada melindungi data pengguna saat berinteraksi dengan sistem dan mendesain antarmuka yang aman serta mendidik pengguna tentang praktik keamanan. Selanjutnya, UI UX. UI atau User Interface adalah aspek visual dan interaktif dari produk digital seperti desain grafis dan tata letak. UX, User Experience, adalah keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk kemudahan penggunaan dan kepuasan. Proses desain. Proses desain adalah tahapan untuk menciptakan produk. Tahapan untuk menciptakan produk meliputi penelitian, yaitu mengumpulkan informasi pengguna, ideasi, menghasilkan ide desain, prototyping, membuat versi awal produk, pengujian, menguji dan mendapatkan umpan balik, implementasi, mengembangkan produk final. Prototype. Prototype adalah model awal dari produk untuk menguji konsep dan desain sebelum produk final dibuat. Dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Selanjutnya, penjelasan tentang design thinking, user flow, serta wireframe. Satu, design thinking adalah metode yang berpusat pada pengguna untuk pemecahan masalah, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, empathize, memahami kebutuhan pengguna, define, mendefinisikan masalah, ideate, menghasilkan ide solusi, prototype, membuat versi sederhana dari solusi, dan terakhir test, menguji dan iterasi prototype. 2. User flow. Diagram visual yang menunjukkan langkah-langkah pengguna untuk menyelesaikan tugas dalam aplikasi atau situs web. Langkah-langkah utamanya yaitu identifikasi pengguna dan tujuan. 2. Tentukan langkah-langkah utama. Ketiga, buat diagram alur. Dan terakhir, evaluasi dan iterasi. Ketiga, wireframe adalah sketsa sederhana dari halaman aplikasi atau situs web yang berfokus pada tata letak tanpa detail visual. Langkah-langkah utamanya, pertama, penelitian dan perencanaan, kedua, sketsa awal, ketiga, perbaikan dan detail, yang keempat, tinjau dan iterasi.
Berikut merupakan hasil desain wireframe yang saya buat menggunakan aplikasi Balsamiq. Selanjutnya, ini merupakan desain UI UX web yang saya buat menggunakan aplikasi Figma. Masuk ke pembahasan terkait desain UI UX yang saya buat. Pertama, satu, tipografi. Untuk penggunaan font, saya menggunakan font Lazellar dengan ukuran 40 pada teks solusi mempermudah pengelolaan parkir. Selanjutnya, pada tulisan 4 fitur di tampilan awal, saya menggunakan font Kaiser Haruna Umi dengan ukuran 40. Dan terakhir, pada penulisan link website www.iparkir.co.id, saya menggunakan font Kaiser Haruna Umi dengan ukuran 40. Kedua, pewarnaan. Skema warna yang digunakan terdiri dari beberapa nuansa biru, yaitu biru muda dengan kode 337DA7 dan biru tua dengan kode 0C1827, menciptakan tampilan yang tenang dan profesional. Tombol login berwarna merah dengan kode 870B0B yang fungsinya agar menarik perhatian pada tindakan yang diinginkan oleh pengguna. 3. Spacing. Jarak antar elemen saya buat agar terlihat cukup, yang memberikan ruang cukup untuk setiap bagian sehingga tidak terasa sempit atau berantakan. Yang keempat, hukum UX, penggunaan elemen dan gaya yang konsisten membantu pengguna untuk memahami dan menggunakan situs dengan mudah. Tombol dan link yang jelas terlihat memudahkan pengguna untuk menemukan dan melakukan tindakan yang diinginkan. 5. Desain responsif. Desain ini saya optimalkan untuk layar mobile dengan tata letak vertikal yang rapi dan elemen yang mudah diakses. Elemen-elemen seperti icon dan teks dapat dengan mudah diskalakan untuk berbagai ukuran layar. Tata letak halaman beranda terlihat rapi dan informatif. Bagian-bagian utama seperti fitur, latar belakang, dan kontak mudah ditemukan. 7. Navigasi. Navigasi terlihat jelas dengan menu yang mudah diakses di bagian halaman atas. 8. Scrolling dan paging. Untuk scrolling, saya menempatkan pada bagian kanan halaman utama yang memungkinkan untuk melihat lebih banyak informasi yang ditunjukkan dengan adanya elemen di bawah layar awal. 9. Judul, tajuk, dan label. Penggunaan judul solusi mempermudah pengelolaan parkir. Saya letakkan pada bagian depan halaman agar dapat terlihat jelas oleh pengguna. Tajuk, yaitu fitur, latar belakang, dan kontak, ditempatkan di bagian tengah agar dapat terlihat dengan mudah oleh user serta mudah digunakan oleh user. Label seperti install aplikasi e-parkir dan scan untuk bayar, saya tempatkan di tengah, serta saya tambahkan icon agar terlihat lebih jelas dan dapat lebih menarik minat pengguna. 10. Tautan. Tautan diletakkan di bagian bawah agar tidak mengganggu posisi fitur lain. Tetapi, agar dapat terlihat oleh pengguna, saya menggunakan ukuran yang besar juga jenis font yang berbeda agar tetap terlihat mencolok. 11. Grafik, gambar, dan multimedia. Grafik dan gambar yang digunakan untuk memperjelas fitur-fitur yang ditawarkan, memberikan penjelasan visual yang membantu. 12. Penulisan konten web. Konten tertulis singkat dan langsung pada intinya, membantu pengguna memahami informasi dengan cepat. 13. Organisasi konten. Konten diatur dengan baik dalam bagian-bagian yang logis dan memudahkan navigasi juga pemahaman. 14. Pencarian. Fitur pencarian saya tempatkan pada bagian tengah atas agar terlihat oleh pengguna, juga membantu pengguna mencari informasi yang lebih spesifik. Selanjutnya adalah desain UI UX mobile yang saya buat. Untuk desain dengan versi mobile sama saja dengan versi web sebelumnya. Hanya saja, untuk menempatkan icon, saya rubah posisinya menjadi ke bawah agar dapat memaksimalkan ukuran halaman juga dapat terlihat jelas oleh pengguna. Berikut
merupakan hasil evaluasi UI UX yang saya dapat dari evaluasi yang saya terapkan menggunakan Google Form dan diisi oleh teman-teman kelas saya. Berikut nilai yang saya dapatkan serta grafiknya. Kesimpulan, kesimpulan dari desain web dan mobile yang saya buat, yaitu di dalam proses pembuatan, saya telah melalui banyak proses dalam memilih dan menentukan warna jenis font dan penempatan fitur di desain agar terlihat menarik dan tidak terlepas dari fungsinya. Saran ke depannya, mungkin saya akan mendesain ulang terkait bentuk logo, juga penggunaan warna, dan juga elemen di dalam desain agar terlihat lebih menarik dan dapat lebih berguna. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.